Salam damai sejahtera untuk kita semua, kakak-kakak, adik-adik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online di saat ini. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati kita dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini, dan kita akan membuka ibadah kita ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 242, Seindah Siang Disinari Terang. Tuhan Yesus memberkati. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kalian dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, agar firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini juga dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amsal 7 ayat 1-2. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita, yang akan sama-sama kita baca dan dengar juga perenungannya. Namun sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan dan merenunginya, kita menyanyikan Kidung Muda-Mudi 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Usahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau. Hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segar. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bermurah hati, Bapa yang mempunyai langit dan bumi, kami mengucap syukur buat kesempatan waktu ya Bapa ketika kami boleh mendengar firman Tuhan setiap harinya. Kiranya ya Bapa ini menjadi santapan rohani bagi kami, dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar bisa diam di dalam hati kami, menjadi teladan perilaku kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan pemberitaan firman ini ya Bapa, berbicaralah Tuhan kepada anak-Mu ya Bapa. Tidak ada yang dikurangi atau dilebihkan Bapa, karena Tuhan yang berbicara di atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab dari Keluaran 19 ayat 1-6 yang menyatakan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik semua, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Fata. Adik-adik, kita baru saja merayakan HUT PT GPIB yang ke-39 tahun. Sebelumnya kakak mau nanya nih, adik-adik di rumah apa ada yang masih ingat apa pemberitaan firman minggu lalu tanggal 30 Januari 2022? Kakak harap kalian ingat ya, karena kemarin kita diajarkan tentang utuslah aku. Minggu lalu ada ayat Alkitab di Lukas 10 ayat 3 mengatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Susah ya adik-adik untuk menjadi anak Tuhan, tetapi adik-adik ketika kita dapat mengikuti apa yang Tuhan mau, ketika kita dapat berjalan di jalannya Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan nantinya. Ayat tersebut dapat dimaknai dengan utuslah aku sebagai respon pelayan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan baik di gereja ataupun pelayan Tuhan di kehidupan sehari-hari, yang tentunya itu adik-adik semua. Karena adik-adik semua dan kakak-kakak kita semua mengalami pastinya kasih Allah. Kasih Allah yang rela memberi untuk diutus guna melakukan pekerjaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar yang tidak tahu kemana arah hidupnya dan berjuang mungkin di dalam kehidupannya dalam kegelapan. Diutus juga untuk melayani visi misi Allah di dalam dunia ini. Adik-adik, kita belajar hari ini dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 6. Perjanjian Lama, kitab Keluaran itu dibagi dalam beberapa bagian. Ada 6 bagian dalam pembagian tersebut. Yang pertama ada pasal 1 sampai dengan 15 ayat 21. Itu tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Pasal 15 ayat 22 sampai 18 ini berisi tentang perjalanan Israel di tepi laut Teberau ke Gunung Sinai. Terus mereka mengalami berbagai persoalan, mereka mengalami berbagai percobaan, dimarah, masa dan meribam, mereka bersungut-sungut karena haus. Dan ketika mereka lapar, Allah memberikan mana. Lalu bagian ketiga pasal 19 1-24 berisi tentang bagian penting, di mana berbagai peristiwa di Gunung Sinai, seperti persiapan diri bangsa Israel untuk kedatangan Allah, pemberian 10 hukum Taurat, dan perjanjian lainnya serta teguran Allah. Dan yang keempat ada pasal 25
tentang petunjuk mengenai pendirian kemah suci. Dan kelima, berbicara mengenai Musa yang berada di atas Gunung Sinai, serta yang ke pasal ke-35 yang terakhir itu tentang lanjutan atau pengulangan pendirian kemah suci. Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 6 ini mengandung janji dan perintah Tuhan. Tetapi pada dasarnya kita harus mengerti bahwa identitas atau status kita sebagai umat Allah. Tanpa kesadaran hal itu, kita pun akan sulit untuk memahami, meyakini bahwa janji Allah itu berlaku pada kita. Dan juga kita mungkin akan sulit untuk melihat mengapa perintah Allah adalah kepentingan kita. Kakak mau nanya, apa agama yang tercantum pada kartu identitas kalian? Atau di kakak kalian? Jangan sampai keterangan agama kalian hanya menjadi tulisan saja. Karena kita harus pahami dan mengerti betul bahwa identitas dalam Kristen sebagai golongan itu adalah membangun bagaimana kita penting di dalam dunia ini menjadi teladan-teladan bagi sekitar kita. Dalam kitab Keluaran maka kita dapat mengerti bahwa pasal 19 ayat 1 sampai dengan 6 ini itu berisi tentang bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan telah menyeberang ke Laut Teberal di bawah pimpinan Musa. Sedang berjalan menuju Gunung Sinai dan menetap sementara di padang gurun Sinai. Di Gunung Sinai Allah hadir. Allah hadir dalam guruh dan kilat serta awan padat yang membuat bangsa Israel gemetar. Tuhan memberi hukum Taurat kepada mereka. Itu kalau adik-adik bisa lihat di dalam kitab Keluaran 20 serta bermacam-macam peraturan lainnya. Setelah 3 bulan keluar dari tanah Mesir, setelah perjalanan panjang yang mungkin dalam perjalanan itu banyak sekali bangsa-bangsa Israel yang bertanya-tanya, kok nggak sampai-sampai, sudah berhari-hari berjalan, berminggu-minggu berjalan, hingga sampai akhirnya 3 bulan, pasti akan ada hati yang bertanya-tanya mengapa ini tidak sampai-sampai. Lalu bangsa Israel berada pada perkemahan di padang gurun Sinai. Lalu akhirnya tergeraklah hati Musa untuk mendaki gunung itu dan menghadap kepada Allah. Di atas gunung itu Allah berkata kepada Musa agar mengajak bangsa Israel untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang. Artinya kalau kita bisa artikan itu sebagai beriman lebih kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Pada perjanjian Tuhan supaya mereka dapat menjadi harta kesayangan Allah. Sesuatu yang dihargai, yang sangat berharga dan disenangi oleh Allah atau umat Israel adalah umat yang mempunyai hubungan khusus dengan Allahnya. Musa juga mesti menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang berpegang melawan Mesir dalam perjalanan melalui padang gurun dengan kuasa serta kekuatannya. Karena itu, bangsa Israel tidak perlu ragu atau tidak perlu kurang percaya kepada Allah. Sebab Allah telah memberikan anugerahnya melalui tindakan pembebasan dari perbudakan di Mesir dan dari pengajaran tentang Firaun di Laut Teberal, serta pemenuhan kebutuhan hidup mereka di Marah, Masa, Meribah, di padang gurun. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, sebagai dombanya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengimani adanya Tuhan di dalam dunia, bahkan sekalipun ketika kita tidak melihatnya, tetapi kita tetap meminta kepada Tuhan, berserah kepadanya, maka Tuhan tidak akan pernah mengangkat tangannya daripada kepalamu. Tuhan akan selalu berada di depanmu. Tindakan penyelamatan Allah kepada bangsa Mesir dan tindakan Musa yang meminta penunjukan apa yang harus dilakukan oleh Musa terhadap bangsanya, itu merupakan teladan bagi kita ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan. Percayalah bahwa setiap firman yang sudah keluar dari perkataan Tuhan Yesus Bapa kita yang di sorga, maka itu akan terjadi. Berpegang kepada firman-Nya, itu akan terjadi. Tindakan penyelamatan Allah itu diibaratkan sebagai sayap Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang sangat rajin melindungi dan memelihara anak-anaknya dengan pastinya memberi makan, membimbing, bahkan juga melatih terbang. Mata Raja Wali itu sangat tajam untuk melihat bahaya yang mengancam anak-anaknya.
Walaupun ia berada di atas ketinggian yang jauh, simbol burung Raja Wali itu mau menegaskan mengenai kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa bagi Israel. Musa juga ingin memberitahukan kepada bangsa Israel mengenai sikap yang paling dasar dan utama terhadap perjanjian yang akan Allah ikat dengan mereka, yakni menaati firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Adik-adik, tanpa kita sadari, kita semua adalah rencana Allah. Kita semua adalah proses Allah. Ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, ketika kita masih dibangunkan pagi hari untuk melakukan aktivitas, artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Masih ada rencana-rencana Tuhan yang mungkin akan membawa kita menjadi terang di sekitar kita, menjadi garam di sekitar kita. Maka dari itu adik-adik, dalam janji Allah ini, umat Allah, kita diberi alasan paling mendasar untuk taat dan juga setia pada firman-Nya, berpegang terus pada firman-Nya, karena sekali lagi ketika Tuhan sudah menuliskan, ketika Tuhan sudah mengatakan, maka jawabannya ya dan amin. Adik-adik, identitas sebagai umat yang dipilih, diselamatkan dan disayangi, maka identitas kita atau peran kita menentukan kebiasaan. Seperti apa? Seperti seorang pelajar yang harusnya belajar, polisi yang harusnya mengatur lalu lintas, anak yang membantu orang tuanya pada masa tuanya, dimintai tolong, terus taat dan setia kepada Allah, dan juga kita pastinya sebagai bagian daripada rencana-rencana Allah. Adik-adik, amat sangat sulit bagi kita semua untuk dapat tetap taat dan setia kepada Allah di masa-masa sekarang. Tetapi percayalah adik-adik, ketika kalian dapat melakukan firman Allah, maka engkau mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus memberikan berkat kepada kita, bukan karena kebaikan kita. Tuhan memberikan berkat kepada kita bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita secara cuma-cuma. Karena Tuhan menyayangi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Adik-adik, mungkin kalau kita ingin lebih taat kepada setia, kakak mungkin ada saran. Seperti adik-adik mempunyai satu ayat Alkitab yang mungkin bisa menyemangati adik-adik. Itu bisa kalian taruh di wallpaper kalian, atau kalian bisa tulis di kamar kalian. Secara pribadi, itu mungkin booster buat kalian agar lebih semangat lagi dan mengingat bahwa kita bisa taat sama Tuhan, kita bisa lebih setia kepada Tuhan, kita bisa menjadi garam, terang di lingkungan sekitar kita. Kalau dari kakak pribadi, ada satu ayat Alkitab yang mungkin kakak bisa share ke kalian. Ini yang menjadi ayat Alkitab sebagai pegangan kakak. Itu ada di Ulangan 31 ayat 6. Seperti, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Betapa baiknya Tuhan, itu tertulis dalam Alkitab, dan kakak percaya, kakak imani bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan Tuhan akan berjalan menyertai. Ketika adik-adik merasa di dalam pergumulan hidupnya sedang berada di bawah sekali, atau adik-adik merasa sedang ditinggalkan oleh siapapun, merasa sendiri, mungkin adik-adik yang tidak merasa bahwa ada hadir Tuhan di dalam itu. Ingatlah, ketika kalian mengetok, Tuhan akan membukakan. Ketika kalian meminta, Tuhan akan memberikan. Tetapi bukan instan adik-adik. Bukan plek ketika kalian meminta hadir, bukan. Tetapi percayalah, kalian berdoa, kalian meminta sama Tuhan, dan biarlah sejenak kalian dengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hati kalian. Percayalah bahwa firman itu ya dan amin. Tindakan penyelamatan Israel, tindakan penyertaan Tuhan selama 3 bulan terhadap Israel untuk keluar dari tanah Mesir, itu merupakan penggenapan janji Allah
atas firman-Nya. Percayalah juga adik-adik bahwa Tuhan di dalam kehidupan kita semua pribadi, setiap proses akan ada, setiap pergumulan akan ada, tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, Tuhan akan berjalan bersama engkau. Kiranya juga di dalam kehidupan adik-adik percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Tapi kenalilah adik-adik bahwa kita juga harus memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan, hubungan yang khusus bersama dengan Bapa kita, Allah kita, hubungan yang mungkin harus dikoneksi setiap hari, dikuatkan setiap hari, agar ketika Tuhan berbicara di dalam hati kita, kita pahami dan kita mengerti, dan kita bisa mengenali suara Allah di dalam hati kita. Berpeganglah terus pada firman-Nya dan percayalah kepadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa di atas sana, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami ya Bapa ketika kami tidak mengenali suara Engkau di dalam hati kami. Dan ampunilah kami Bapa ketika kami tidak taat kepadamu. Tuhan, hari ini kami mau belajar agar apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami baca di dalam firman-Mu, apa yang boleh Tuhan katakan di dalam firman-Mu, bisa kami imani Tuhan. Kami percayai agar di dalam dunia ini kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini, bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami serahkan hidup mati kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman dan kakak layan, kita baru saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jelita. Gimana? Semoga teman-teman dan kakak layan semua kita terberkati dari firman yang disampaikan oleh Kak Jelita. Saat ini kita akan masuk dalam pengucapan syukur sambil memberikan persembahan. Mari kita dengarkan ayat Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang mengatakan kepada kita, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk informasi persembahan, teman-teman dapat mentransfer melalui Bank Mandiri atau ke Bank BCA. Untuk Bank Mandiri, teman-teman dapat transfer ke nomor rekening 126 0098043358 atas nama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Ephatha. Atau teman-teman yang mau transfer melalui Bank BCA dapat mentransfer ke 07002401134 atas nama GPIB Ephatha. Dan jangan lupa dengan memberikan kode 9 untuk kolekte ibadah PLKPT. Sambil kita memberikan persembahan, mari dengan hati bersukacita kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Mari kita bernyanyi. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur menaikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga, dan pujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Teman-teman dan kakak layan, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan yang baru saja kita berikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga saat ini ya Bapa. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan yang kami berikan yang tidak seberapa ini Bapa, yang kiranya apa yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan dapat dipergunakan dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga ibadah ini pada akhirnya, dan apa yang firman yang baru saja kami dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa.
Ya Allah Bapa, puji dan syukur kami tujukan kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat kami simpan dan kami dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak datang dapat berkumpul bersama-sama dengan kami, agar bisa beribadah bersama dengan kami di minggu depan ya Tuhan. Kiranya Kau juga berkati agar kakak-kakak layan selalu memberikan kesehatan, dan untuk keluarga-keluarga kami, orang tua kami, dan juga kakak layan, Kau berikan kesehatan ya Tuhan. Terutama kami berdoa untuk orang tua dari Kak Mei. Kiranya Kau berkati mamanya Kak Mei yang habis menjalani operasi. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar operasi yang sudah dilakukan itu bisa membawa dampak yang positif untuk kesehatannya. Kiranya dengan operasi ini kesehatannya dapat pulih kembali seperti sedia kala, dan kiranya Kau berkati juga ya Tuhan, agar pasca operasi ini dapat segera sembuh ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk program-program Pelkat PT yang sudah disusun oleh kakak layan. Kiranya Kau berkati agar program-program ini dapat berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Kiranya Kau berkati program-program ini agar dapat terlaksana seperti dengan rencananya ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa yang mungkin jauh dari sempurna. Kiranya Kau sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun yang ampuni orang salah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, terus yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar melalui firman yang dibagikan oleh Kak Jelita boleh menjadi pedoman hidup kita, dan dalam kehidupan sehari-hari kita tetap beribadah melalui perkataan, pikiran, perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita menutup dalam doa, mari kita menyanyi dari KLIK nomor 25. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Nyanyi ya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalamlah, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita memohon berkat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna
pada hari ini 6 Februari 2022. Semua karena anugerah-Mu Tuhan boleh perkenankan. Biarlah kami membawa berkat Tuhan pada saat kami mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di ruangan virtual ini. Berkati kami dimanapun kami berada, dalam pendidikan kami, di sekolah, maupun di rumah dan lingkungan, kami boleh menjadi terang dan pelita kami tetap menyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, agar tetap kuat dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang masih dalam pandemi, dan kami tetap prokes ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.